Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk, di daerah Kalimantan Barat hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang anak gadisnya. Anak gadisnya sangat cantik, bentuk tubuhnya sangat indah, terurai dengan indah sampai ke mata kaki. Poni tersisir rapi dan keningnya sehalus batu cendana. Namun sayangnya ia memiliki sifat yang buruk. Gadis itu sangat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari anak gadis itu mengajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu sangat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara itu ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang, dengan pakaian sangat dekil. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya, seorang pemuda yang mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai, gadis cantik. Apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh. "Dia adalah pembantuku." Kedua ibu dan anak itu kemudian melanjutkan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu, "Hai, manis. Apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan, bukan," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Ia adalah budak." Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya jawabannya sama dan yang amat menyakitkan hati, akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Si ibu berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya, Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan telah mencapai setengah badan, anak gadis itu memohon kepada ibunya. "Oh, ibu, ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe dan jangan lupa komentarnya.